Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Sunan Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Sohabi MAG. Yang saya hormati kedua dosen pembimbing tugas akhir saya, dosen pembimbing 1 Bapak Babul Baharudin MPD dan dosen pembimbing 2 Ibu Fika Anjana MPD. Dan juga yang saya hormati kedua dosen penguji, ketua penguji, dan sekretaris penguji saya. Ketua penguji Bapak Dr. Muhammad Hibli Islam MPD dan sekretaris penguji Bapak Nentufa MM. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cinta sayangi dan yang telah mendukung saya sampai sejauh ini. Di sini saya akan presentasikan mengenai revisi dari proposal skripsi yang sudah saya ujikan sebelumnya. Pada slide pertama di sini terdapat judul Belajar di Pinggiran Studi Naratif Terhadap Akses Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Melalui Pendidikan Non-Formal di Sanggar Bimbingan Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Di sini ada yang pertama di sini, di slide kedua itu ada aspek judul. Ada revisi atau pembaruan judul di sini. Dari yang sebelumnya itu Belajar di Pinggiran Studi Naratif Terhadap Akses Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Melalui Sanggar Bimbingan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian revisian yang saya dapatkan di sini berupa judul sudah spesifik dan relevan, namun perlu penegasan status dan bentuk kelembagaan sanggar bimbingan. Lokasi penelitian sebaiknya dibuat lebih spesifik. Nah, dari judul pertama sebenarnya sudah sesuai, namun saya tidak menjelaskan kelembagaan dari sanggar bimbingan yang tempat saya melakukan penelitian. Untuk sanggar bimbingan ini terdapat banyak di Kuala Lumpur dan saya belum spesifikasikan tempatnya. Di sini saya sudah menambahkan di Sanggar Bimbingan Segambut. Segambut itu merupakan salah satu daerah yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia, yang mana tempat tersebut juga merupakan salah satu tempat yang banyak ditinggali oleh warga negara Indonesia yang tanpa dokumen, yang bekerja dan tinggal di Malaysia, seperti itu. Nah, jadi dari pembaruan tersebut terdapat penambahan pendidikan non formal juga nama daerah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada abstrak. Abstrak di sini saya itu mendapatkan revisian yang mana abstrak sebelumnya yang saya tulis itu sudah memuat hasil dari penelitian yang sudah saya tulis, sementara susunan seharusnya abstrak untuk proposal skripsi itu hanya terdiri dari latar belakang, tujuan, dan metode. Tidak seharusnya diletakkan hasil penelitiannya, seperti itu. Jadi yang awalnya sudah ada hasil penelitian, saya rombak kembali, hanya memuat latar belakang, tujuan, dan metode sesuai dari arahan yang sudah diberikan oleh ketua penguji saya. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Pada latar belakang bab 1 di sini terdapat 2 poin pembaruan atau revisian. Yang pertama itu belum didukung data statistik yang baru, yang kedua belum perjelas urgensi akademik, bukan hanya urgensi sosial. Nah, di sini belum didukung data statistik yang baru. Terdapat 2 gambar di atas dan di bawah. Sebelumnya yang saya tuliskan dalam proposal skripsi saya itu data yang di atas, yaitu data per tahun 2024. Sementara itu yang seharusnya saya letakkan itu data terbaru pada tahun 2025 yang juga bertepatan pada saat saya melakukan penelitian. Yang mana terdapat perubahan di sini. Yang awalnya pada tahun 2024 Malaysia menduduki peringkat tertinggi atau nomor 1 negara tujuan yang paling diminati oleh warga negara Indonesia untuk bekerja. Sementara itu bergeser ke tahun 2025, kedudukannya juga bergeser ke nomor 3. Seperti itu. Jadi di sini sudah terdapat pembaruan data dari tahun 2024 ke tahun 2025. Juga di sini perlu memperjelas urgensi akademik, bukan hanya urgensi sosial. Sebelumnya saya sangat menonjolkan urgensi sosial pada penelitian yang saya lakukan atau pada proposal skripsi yang sudah saya tulis. Nah, di sini sudah saya tulis keterbatasan kajian tentang pendidikan anak migran tanpa dokumen. Sebagian besar penelitian tentang buruh migran Indonesia lebih banyak membahas aspek ekonomi, perlindungan tenaga kerja,
atau kebijakan migrasi. Sementara itu, kajian tentang pengalaman pendidikan anak buruh migran khususnya yang tidak memiliki dokumen resmi di negara tujuan atau Malaysia masih relatif terbatas. Padahal kondisi tersebut sangat mempengaruhi akses terhadap pendidikan formal. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya dari hal ini bukan tidak ada, namun sebelumnya masih penelitian-penelitian sebelumnya itu masih berfokus pada aspek ekonomi saja, atau permasalahan perlindungan tenaga kerja, atau kebijakan migrasi, bagaimana kebijakan migrasi yang berjalan, ataupun hanya membahas tentang adanya sanggar bimbingan. Nah, sementara itu di sini kajian tentang pengalaman pendidikan anak yang berfokus pada anak, child centered, itu belum seperti itu. Yang kedua, penelitian melihat pentingnya melihat pengalaman pendidikan dari perspektif anak. Penelitian ini penting karena menggali pengalaman langsung anak buruh migran dalam mengakses pendidikan. Nah, di sini itu urgensi akademiknya kita bisa tahu langsung, bisa mengetahui langsung bagaimana pengalaman pendidikan dari perspektif anak yang mengalami hambatan atau mengalami eksklusi terhadap eksklusi pendidikan ini, seperti itu. Yang ketiga, kontribusi pada kajian sosiologi pendidikan. Penelitian ini juga memiliki kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sosiologi pendidikan, khususnya terkait ketimbangan akses pendidikan pada kelompok migran dengan menggunakan perspektif praktik sosial Pierre Bourdieu, habitus, arena, dan modal. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kondisi sosial dan struktur pendidikan mengaruhi pengalaman belajar anak buruh migran dan juga masa depan mereka. Selanjutnya di sini ke rumusan masalah. Poin ke 4 itu ada rumusan masalah di sini, yang mana rumusan masalahnya itu rumusan masalah itu harus konsisten dengan pendekatan studi naratif. Karena di sini saya menggunakan pendekatan studi naratif, maka seharusnya rumusan masalah yang saya gunakan itu konsisten dengan pendekatan studi naratif, seperti itu. Yang mana sebelumnya bagaimana pengalaman anak, yang kedua itu bagaimana peran sanggar, dan yang ketiga tantangan sosial apa saja. Nah, di sini saya sudah merubah agar sesuai dengan pendekatan yang saya gunakan, yaitu bagaimana pengalaman anak buruh migran Indonesia dalam mengakses pendidikan non-formal melalui sanggar bimbingan di Kuala Lumpur. Bagaimana pengalaman anak buruh migran Indonesia dalam menghadapi tantangan sosial saat mengakses pendidikan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian ketiga, bagaimana peran sanggar bimbingan dalam memfasilitasi akses dan pemenuhan hak pendidikan anak buruh migran Indonesia. Kenapa rumusan masalah kedua di rumusan masalah sebelumnya saya tidak hapus, malah saya pindah ke rumusan masalah ketiga, karena untuk artikel sebagai tugas akhir saya sudah membuat dari rumusan masalah ketiga ini, seperti itu. Jadi ini sebagai pelengkap, seperti itu, dari kedua rumusan masalah yang berfokus pada anak-anak buruh migran, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini pada poin E, yaitu tentang kajian teori. Kajian teori saya mendapatkan revisian berupa teori Bourdieu yang sudah saya gunakan itu sudah tepat, namun belum dioperasionalisasikan. Belum jelas bagaimana konsep habitus, modal, dan arena dianalisis dalam narasi. Kerangka konseptual perlu dibuat lebih sistematis dan berbentuk bagan. Nah, di sini sudah saya perbaiki menjadi sebuah tabel tentang bagaimana konsep teori Bourdieu dalam penelitian yang saya gunakan, seperti itu. Untuk habitus, yang mana dalamnya pengalaman hidup anak buruh migran yang membentuk cara berpikir, sikap terhadap proses pembelajaran, rasa percaya diri, serta cara mereka memaknai pendidikan di tengah keterbatasan kondisi sosial dan keluarga migran. Arena, lingkungan pendidikan tempat anak migran berinteraksi dan belajar, yaitu sanggar bimbingan di Segambut, Kuala Lumpur, sebagai ruang pendidikan alternatif yang memberikan akses belajar bagi anak migran yang tidak dapat mengakses pendidikan formal seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian untuk modal, berbagai sumber daya yang dimiliki atau terbatas pada anak buruh migran yang mempengaruhi proses pendidikan meliputi modal ekonomi, kondisi ekonomi keluarga, kemudian modal budaya, kemampuan belajar, dan pengalaman pendidikan yang mereka miliki. Kemudian untuk model sosial, dukungan relawan yang ada di lingkungan mereka dan juga di lingkungan sanggar, serta model simbolik, yaitu pengakuan dan legitimasi sosial. Nah, kenapa? Karena setelah mereka belajar di sanggar bimbingan, mereka memiliki modal baru untuk bisa bersekolah di sekolah formal seperti anak-anak pada umumnya di Malaysia. Mereka ke Malaysia maupun kembali ke Indonesia ikut
salah satu orang tua mereka, seperti itu. Untuk kerangka konseptual saya sudah membuat ulang, yang mana sebelumnya kerangka konseptual saya lebih seperti sebuah penjelasan. Di sini saya sudah membuat sebuah bagan yang mana anak buruh migran Indonesia menggunakan kerangka konsep Pierre Bourdieu, habitus, arena, dan modal itu sikap, kebiasaan, dan cara berpikir anak buruh migran terhadap pendidikan. Arenanya itu sanggar bimbingan sebagai ruang pendidikan alternatif mereka. Kemudian modalnya yang tadi modal budaya, ekonomi, sosial, dan simbolik. Yang dari ketiganya kemudian lahir di mana? Lahirlah yang dari ketiganya kemudian lahirlah pengalaman pendidikan anak buruh migran di sanggar bimbingan Segambut, Kuala Lumpur. Selanjutnya di poin yang F, metodologi penelitian, yang mana terdapat 5 poin. Belum dijelaskan jumlah dan kriteria partisipan di sini. Kemudian belum dijelaskan teknik sampling, teknik analisis naratif, belum spesifik. Misalnya kita menggunakan tematik naratif atau yang lainnya. Kemudian proses etika penelitian karena subjek anak dan belum dijelaskan. Mekanisme keabsahan data atau triangulasi, member check, lain-lain belum rinci. Nah, di sini partisipan dan sampling. Purposive sampling, saya menggunakan purposive sampling yang mana saya sudah jelas memilih para partisipan yang ini yang bisa memberikan informasi yang dijamin untuk penelitian saya, seperti itu. Partisipan dipilih berdasarkan pengalaman langsung di sanggar bimbingan, kurang lebih 6-5 orang. Di sini saya mengambil 6 orang. 5 dari yang utama itu 5 dari anak buruh migran, kemudian 1 pengelola dan juga pengelola sanggar bimbingan dan juga guru atau tutor di sana. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu integrasi 3 teknik utama untuk mencapai kedalaman data: wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancaranya dilakukan beberapa kali, dilakukan selama 2 kali. Dialog mendalam narasi pengalaman, kemudian observasi partisipatif terbatas di lingkungan belajar, kemudian dokumentasi, catatan kegiatan, arsip, dan foto, serta lainnya. Analisis data, pendekatan analisis naratif tematik, yaitu kodifikasi cerita dan identitas tema utama, interpretasi via teori praktik sosial Bourdieu, fokus interaksi antara habitus, arena, dan modal di situ. Kemudian untuk etika dan keabsahan data di sini, triangulasi, perbandingan sumber dan teknik data. Triangulasi saya menggunakan 3, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga triangulasi teori, seperti itu. Semuanya kita lakukan dengan metode triangulasi ini. Selanjutnya di sini ada member check. Setelah triangulasi ini, saya menggunakan member check, melihat kembali apakah data yang sebelumnya sudah sesuai atau tidak, seperti itu, dengan juga melakukan observasi apakah data yang disampaikan juga sesuai dengan bagaimana keadaan di lapangan. Apa yang disampaikan anak-anak sebelumnya juga sesuai dengan juga masih sama dengan etika dan keabsahan data. Di sini triangulasi, perbandingan sumber dan teknik data, kemudian ada member check, konfirmasi makna ke informan. Yang terakhir di sini prinsip etis, informed consent, anonimitas, dan penggunaan data akademik khusus anak. Di sini saya juga sudah menambahkan mengenai etika penelitian, seperti itu. Selanjutnya di sini kita sudah sampai di akhir. Itu saja mengenai revisian yang sudah saya lakukan. Juga ada mengenai perbaikan salah penulisan dan penulisan bahasa Inggris juga sudah saya perbaiki. Itu saja dari saya. Bila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya bukan hanya mengenai perubahan rumusan masalah, di sini juga perjelas batasan subjek dan konteks penelitian. Dalam proposal skrip yang sudah saya buat, saya sudah perbaiki di sini. Untuk batasan subjek itu saya membatasi subjek yang saya pilih itu hanya anak-anak buruh migran tanpa dokumen yang berada di sanggar bimbingan saja, seperti itu.